Shalom, Rabu 16 September 2020 kita akan membahas Zakaria pasal 9 sampai 11. Temanya Kala Tuhan bersiul. Pasal 1 sampai 8 kitab Zakaria telah kita bahas, berisi dorongan bagi rakyat Yehuda untuk membangun kembali Bait Allah di masa kerajaan Media dan Persia. Zakaria melayani sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Pasal 9 sampai 14 bagian yang akan kita bahas 2 hari ini bernubuat tentang peristiwa yang masih jauh, yakni kedatangan bangsa Yunani pasal 9, bahkan Romawi pasal 11. Kemudian berdirinya kerajaan Israel yang telah dipulihkan pasal 12 sampai 14. Alexander ketiga dari Makedonia atau yang kita kenal dengan Alexander Agung adalah raja kekaisaran Makedonia di daerah timur laut Yunani. Ia adalah murid Aristoteles, menggantikan ayahnya Filipus II pada usia 30 tahun menjadi raja. Tahun 334 sebelum Masehi, ia mulai melakukan invasi ke barat, mengalahkan Darius III, Raja Media Persia, mengincar Damsyik dan kota pelabuhan lainnya seperti Tirus, Filistin, dan seterusnya. Ia juga melebarkan kerajaannya ke Mesir, ke China, bahkan sampai ke India, kemudian mendirikan kerajaan Yunani. Pasal 9 ayat pertama sampai ke-8 kitab Zakaria berisi nubuatan penaklukan Alexander Agung atas Media Persia, Damsyik, Tirus, sampai Filistin. Itu terjadi tahun 330-an sebelum Masehi, artinya 200 tahun setelah Zakaria bernubuat. Pasal 9 ayat yang pertama sampai ke-8, kedatangan Alexander Agung. Tuhan telah memutuskan menghukum negeri Hadrah dan kota Damsyik, ibu kota Aram, Hamat, Tirus, Sidon, semuanya kepunyaan Tuhan, bukan cuma suku-suku Israel. Artinya Tuhan juga mengatur akan bangsa-bangsa yang ada dalam sejarah ini. Tirus, sang benteng yang kuat dengan emas perak yang banyak, akan dibuat miskin oleh Tuhan. Askelon, Gaza yang melihatnya menjadi takut, kemudian Ekron kehilangan harapan, lalu Gaza kehilangan rajanya, Askelon kehilangan penduduknya, Asdod didiami berbagai bangsa campuran, dan dengan demikian Filistin ditumpas. Filistin adalah sebuah kerajaan yang terdiri dari 5 kota besar, yakni Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Berarti nubuatan ini menunjukkan Alexander Agung akan menghancurkan Media Persia, Aram, dan Tirus, Sidon, serta Filistin. Kalau Anda melihat peta warna bergaris merah, itu adalah rute dari Raja Alexander Agung dari Makedonia di timur, dia di barat, dia kemudian berangkat ke timur, lalu menuju ke selatan, dia menghabisi Tirus, Filistin, bahkan kemudian masuk ke Mesir, lalu kemudian dia naik lagi ke utara dan kemudian masuk ke wilayah Babel dan Media Persia, dan dia mendirikan kerajaan Yunani. Maka semua yang tertinggal akan menjadi umatku dan dianggap sebagai bagian suku Yehuda. Dan Tuhan akan menjaga Yerusalem, menghalangi pasukan asing melewatinya. Tuhan tak mengizinkan para penindas menjajah umatnya. Dan memang terbukti dalam perjalanan Alexander Agung ke wilayah Yehuda ini, mereka tidak merusak bait suci Yerusalem. Selanjutnya, nubuat kedatangan Raja Damai. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah, lihatlah rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja adil yang membawa keselamatan, penuh kerendahan hati, mengendarai keledai, seekor keledai muda. Maka kereta perang di Efraim dan kuda perang Yerusalem akan dibuang, karena raja itu akan mengumumkan perdamaian antara seluruh bangsa dan sungai Efrat, dari sungai Efrat sampai ke ujung dunia. Kemudian dilanjutkan dengan nubuat kemenangan Yudas Makabeus. Tuhan akan mengalahkan Yunani dengan kekuatan bangsa Yehuda. Umat Tuhan akan dilindungi sehingga musuh dapat dikalahkan. Dan bagaikan darah korban yang dituang ke atas mezbah, begitulah darah musuh tertumpah. Inilah kemenangan atas Yudas Makabeus atas kerajaan Yunani pada masa pemerintahan Wangsa Seleukus tahun 167 sampai 160 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan nubuatan tentang raja pemenang. Bila hari itu tiba, Tuhan akan menyelamatkan umatnya.
seperti gembala menyelamatkan dombanya dari bahaya. Mereka akan bercahaya di tanah Tuhan seperti permata mahkotanya yang berkilauan. Alangkah baik tanah Tuhan nantinya, alangkah baik dan indahnya. Di situ anggur dan gandum tumbuh pesat membuat pemuda-pemudi bertambah kuat. Penggambaran ayat 9-10 dan ayat 16-17 sama-sama menggambarkan tentang Mesias. Namun Mesias yang pertama ini adalah Mesias Raja Damai yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu. Sementara pasal 9 ayat 16-17 bicara tentang Mesias sebagai yakni kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Namun bagi bangsa Yehuda Mesianik, yaitu orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka percaya memang akan ada dua Mesias yang datang. Mesias pertama adalah Mesias anak Yusuf, keturunan Yusuf sang putra Yakub, yang dikenal nantinya menjadi raja damai dan gembala yang menderita. Ya, catatan hak kesulungan Yakub itu tidak jatuh pada Ruben karena Ruben melakukan tindakan yang memalukan, pun juga tidak pada Yehuda, walaupun Yehuda akan menjadi yang terkemuka. Namun hak kesulungan Yakub jatuhnya pada Yusuf. Dan orang-orang dari Yahudi Mesianik percaya bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias dari keturunan Yusuf, ya. Jadi yang akan datang dalam keadaan menderita. Nanti kata mereka akan datang Mesias kedua kali, yaitu Mesias sebagai anak Daud, yaitu Raja Adil yang perkasa. Ya, tadi saya telah jelaskan posisi Kristen adalah ayat 9-10 bicara kedatangan Yesus yang pertama kali, ayat 16-17 kedatangan Yesus yang kedua kali. Tradisi Yahudi Rabinik sebenarnya malah lebih rumit lagi ya. Mereka percaya ada 4 Mesias, yakni sesuai dengan 4 tukang besi pada Zakaria pasal 2 ayat 1-4 yang kemarin lusa telah kita bahas. Talmud Babylon menyebut mereka adalah Mesias anak Daud, Mesias anak Yusuf, lalu Mesias yang adalah Nabi Elia, lalu Mesias sang Raja Adil. Nah, kita telah bahas pada 2 hari lalu, 4 tukang besi ini berlambang dari 4 kerajaan yang akan silih berganti, saling mengalahkan, dan menegakkan akan kerajaannya. Pasal 10, nubuat Israel kembali dari diaspora. Walaupun musim semi tiba, jika engkau meminta hujan pada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Janganlah datang pada berhala dan peramal. Ini adalah teguran dan sindiran Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa mereka tidak perlu lagi datang mencari akan berhala, mengandalkan akan ilah lain, karena kalau mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diharapkan. Israel adalah milik Tuhan, Dia yang menjaga dan menjadikan mereka perkasa, mengalahkan bangsa-bangsa. Banyaknya akan jadi pemimpin tersebar di berbagai bangsa, sambil tetap mengingat akan Tuhan, dan suatu ketika nanti Tuhan akan bersiul dan mereka akan kembali ke tanah airnya. Ini adalah nubuatan yang lain bahwa Israel akan menjadi bangsa yang diperhitungkan di tengah-tengah dunia, dan satu kali nanti Tuhan akan bersiul dan seluruh bangsa Israel yang ada di berbagai penjuru dunia akan kembali masuk ke tanah airnya. Pasal 11, nubuat tentang Israel sebagai domba yang menjengkelkan. Bangsa-bangsa di bumi yang telah memerah habis domba Israel akan dipukul Tuhan. Kemudian Tuhan meminta Zakaria bekerja sebagai gembala upahan pada para pedagang domba potong. Zakaria menggembala dengan 2 tongkat yang diberi nama kemurahan. Ini adalah bentuk tongkat berat untuk melindungi dari musuh. Dan tongkat kedua namanya ikatan, yang menggambarkan tongkat panjang untuk menjaga kawanan domba. Sebagai gembala yang baik, Zakaria malah dimusuhi 3 gembala rekannya. Maka ketika gembala ini diusir Zakaria dalam sebulan. Domba-domba itu juga berlaku menjengkelkan, maka ia tidak mau menggembalakan domba itu lagi. Tongkat kemurahan pun dipatahkan sebagai tanda Tuhan membatalkan perjanjiannya dengan semua bangsa. Para pedagang domba itu melihat perilaku sang nabi, namun mereka membiarkan karena mereka paham Zakaria sedang melakukan tindak kenabian. Lalu Zakaria meminta upahnya kepada mereka kalau mereka bersedia membayar. Dan ternyata mereka membayar juga 30 keping perak.
bukan uang yang besar untuk upah seorang gembala. Uang itu kemudian Zakaria bawa untuk dilebur tukang perak di rumah Tuhan, lalu kemudian tongkat kedua itu pun dipatahkan, maka lambang ikatan Yehuda dan Israel pun pecah. Catatan 30 uang perak mengingatkan kita tentang harga seorang budak yang mati di tanduk ternaknya. Keluaran 21 ayat 32. Juga ini adalah harga yang diberikan para imam bait Allah kepada Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ini adalah lambang Yesus yang datang sebagai gembala yang baik namun dimusuhi oleh 3 gembala rekannya yang melambangkan kaum imam, saduki, dan raja. Tuhan kemudian meminta Zakaria sekali lagi menjadi gembala, kali ini gembala yang jahat. Sebagai simbol Tuhan akan menugaskan gembala yang tidak menghiraukan domba yang hilang, tidak mencari yang tersesat, tidak mengobati yang luka, tidak memberi makan yang hidup, malah ia sendiri makan daging domba yang gemuk-gemuk mencabuti kuku binatang. Ini menggambarkan nasib umat Tuhan yang terlunta-lunta karena diperah oleh gembala-gembala yang jahat. Dan gembala pandir itu akan celaka. Pedang Tuhan akan menghantam lengan kanan simbol kekuatannya dan mata kanan simbol penglihatan. Tentu tidak mencelakakan karena lengan dan mata tidak mencelakakan. Bahkan mereka masih bisa cukup aktivitas karena masih ada lengan kiri dan mata kirinya. Namun mengalami sebuah kerusakan yang berarti. Saudara, keseluruhan dari kitab Zakaria 9 sampai yang ke-11 ini mengatakan satu hal saja, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengenal akan sejarah dan dia sedang merancangkan sesuatu untuk Israel, bahkan untuk dunia ini. Ia telah hadir dalam rupa Mesias, Raja Damai itu, dan bahkan nanti pada kedatangan yang kedua, ia akan datang untuk membawa keadilan dan kebenaran bagi dunia ini. Secara khusus, ada beberapa nubuatan yang masih akan terjadi dari masa Zakaria, yaitu kerajaan Media Persia masih akan berlanjut kerajaan Makedonia Yunani, lalu berlanjut kerajaan Roma, lalu berlanjut situasi ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan nanti satu kali nanti bangsa Israel akan kembali ke tanah airnya. Dan itulah awal daripada masa di mana Yesus datang kali kedua. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami tidak tahu kapan Engkau bersiul untuk memanggil umat-Mu kembali ke tanah air mereka, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena rencana-Mu adalah indah adanya, dan bangsa pilihan-Mu, Tuhan, satu kali akan kembali mencari akan Engkau dan mengalami akan pemulihan dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kami sebagai umat pilihan hari ini, Tuhan, supaya kami juga boleh mengenal akan firman-Mu, mencintai akan firman-Mu, dan melihat akan karya-Mu di dalam sejarah dunia ini yang masih berlangsung sampai sekarang. Engkau mengatur akan dunia sampai seluruh rencana dan kehendak-Mu terwujud. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.